Yang menarik ini adalah ketika terjadi fenomena seperti ini, terkhususnya di Jawa Barat, itu biasanya akan berpengaruh, sadar atau tidak gitu ya, mungkin sahabat Kompas TV juga sadar atau tidak, itu akan berpengaruh ke mana coba? Ke pertanian kita, ke nelayan kita, apakah hasil ikan tangkapannya akan semakin meningkat atau sebaliknya dengan fenomena ini. Sama juga dengan hasil pertanian. Kita bicara, misalnya bicara padi, pertanian padi, itu akan baik atau buruk dengan cuaca yang begini. Karena yang namanya pertanian itu kan untuk cuaca segala macam. Iya, itu berpengaruh. Gitu ya. Orang tanam tomat, sekarang musim-musim bagus nggak? Stroberi bagus nggak? Itu gimana tuh, Bu? Benar juga ya, kita kan mikirnya mungkin kalau netizen Hanya atau dingin. warga kota, aduh ini kayaknya enaknya tarik selimut nih, aduh Iya. ini harus pakai baju tebal. Tapi ternyata ada banyak hal lain Iya, yang nah berpengaruh itu ya. kalau Apakah ini kalau bisa pengaruh juga ya? Pasti atau gimana? gimana Bu kalau itu? Benar nggak sih? Iya, pasti berpengaruh, terutama tadi yang seperti Akang sampaikan itu ke pertanian ya. Jadi kalau menurut hemat saya sih untuk petani dan instansi terkait ya Kang, kalau kita sudah tahu nih bulan-bulan ini adalah musim kemarau. Iya. Jadi sebelum datangnya musim kemarau atau apalagi memasuki puncak musim kemarau, sudah harus tahu nih mau menanam apa. Jadi sesuaikanlah tanaman itu dengan suhu yang akan datang ketika musim panennya seperti itu Kang. Jadi untuk menghindari gagal tanam atau gagal panen seperti itu. Kayak gitu Iya. Kalau untuk penelayan, ini waktunya melaut atau jangan melaut nih kalau dari udah tahan atau gimana ya? Iya. Kalau nelayan mungkin ke tinggi gelombangnya Kang. Iya, betul. Ya. Jadi nelayan juga mungkin harus mulai melek informasi ya. Selain navigasi entah itu didapat dari media sosial atau dari instansi terkait yang dekat dengan tempat menangkap ikan itu Kang. Ada BPBD dan lain sebagainya ya, bisa dapat informasi dari situ. Jadi pantengin ketinggian gelombang dan kecepatan angin. Jadi kalau misalkan ketinggian gelombang sudah di atas 2 meter, apalagi untuk perahu-perahu kecil, kalau instansi terkait di sana mengimbau untuk tidak melaut, sebaiknya ikutin saja untuk keselamatan nelayan itu sendiri, seperti itu sih. Kalau untuk hasil tangkapannya mungkin tergantung ininya ya. Ikan yang dibawa di dalam laut ya. Iya, seperti itu kan. Beda lagi. Tapi yang menarik juga sebetulnya buat kita juga sama-sama waspada ya. Ketika kita main ke pantai. Iya, betul. Karena kita kan biasa main ke pantai, biasa ini ngelihat ombak yang ini, kita pakai berenang. Beberapa waktu lalu kan ada peristiwa, ada musibah yang kurang mengenakan ya. Terseret ombak laut, itu juga bisa jadi warning juga bahwa kita harus waspada cuaca ini gitu, karena ini bulan Juli musim kemarau, angin dari Australia. Oke, berarti yang di pantai selatan kudu waspada gitu. Jadi mungkin yang mau healing ya agak lebih banyak kewaspadaan gitu ya, persiapan betul. yang harus disiapkan gitu. Betul. Ya baiknya sih jangan ambil resiko dulu kalau Iya. Tapi untuk tinggi gelombang bukan hanya kemarau saja Kang, musim hujan juga. Itu dia ketinggian gelombang itu bisa mencapai 4 meter. Di selatan itu malah seperti itu Kang. Jadi jangan melihat musimnya Kang kalau mau bermain-main di pantai selatan. Ya, pokoknya ikutin saja informasi yang sudah ada, baik itu melalui webnya BMKG langsung atau melalui media-media lain seperti televisi atau radio, media cetak juga kita selalu menginformasikan ke mereka seperti itu. Nah, ini ada yang mantau langsung Bu, tapi memang terkait kayak tempat-tempat wisata utamanya ya. Kalau di pantai-pantai biasanya suka ada ya namanya penyelamat pantai itu. Iya. Tapi kalau BMKG sini informasinya tidak disampaikan. Kita sampaikan Kang. Kita menyampaikannya seperti yang saya sampaikan tadi, mulai berbagai media ya. Sampai ke kecamatan, kan kita ada grup WhatsApp tuh. Setiap informasi perakiraan cuaca, baik itu harian maupun per jam, atau informasi iklim juga kita share ke berbagai instansi. Seperti BPBD, seperti itu, kemudian Pemda setempat juga, malah sampai ke kecamatan atau desa seperti itu. Dan di
BMKG juga mengadakan kayak sekolah lapangan iklim yang kayak gitu-gitu, kemudian sekolah lapang nelayan. Jadi untuk mengedukasi selain nelayan juga masyarakat sekitarnya seperti itu. Karena memang sepenting itu iya, informasi betul. ini untuk aktivitas masyarakat, mungkin aktivitas wisata, perdagangan, nelayan gitu ya.